Oke, shalom saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Senang bergabung kembali di acara talk show kita, Home Fresh Home. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bisa melihat talk show kita bersama. Nah, hari ini saudara sekalian, kita akan kedatangan narasumber dari jemaat kita sendiri, dari Gereja GBI Sungai Yordan. Puji Tuhan, beliau nanti akan menceritakan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan di masa krisis, di masa pandemik seperti ini. Ya, kita menunggu dari narasumber kita untuk bergabung. Ya, terima kasih yang sudah standby, yang setia untuk menyaksikan acara ini. Kita lagi menunggu Bro Yudi untuk bergabung bersama kita. Oke. Bro Yudi, jika sudah bergabung mungkin bisa. Oke, saya kirim undangannya sekarang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan umumkan bahwa ibadah online dari GBI Sungai Yordan tetap akan diadakan setiap hari Minggu, perdana jam 8 pagi. Ya. Oke. Nah, acara ini Saudara juga bisa saksikan di Facebook secara live, ya. Di Facebook secara live. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin IG-nya bermasalah atau mungkin tidak bisa melihat lewat Instagram, Bapak Ibu bisa melihatnya di Facebook, ya. Nah, ini Bro Yudi sebentar lagi akan masuk, kita akan tunggu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, shalom bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk boleh bergabung malam hari ini di acara talk show Home Fresh Home. Saya Handri, Pengembalaan GBI Sungai Yordan Taman Ratu. Kita akan mewawancarai pasangan muda yang luar biasa. Ya. Oke, Bu Yudi, ya, suaranya udah kedengaran, tapi gambarnya masih muter-muter nih saya. Apakah di sana bisa dilihat? iya nih, kosong ya, gelap. Kosong ya. Oke, mungkin coba perlu reconnect ulang kali atau gimana? Gak apa-apa, masih bisa saya tunggu. Soalnya gambarnya di saya masih muter-muter nih. Ya, belum kelihatan gambarnya. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu. Nah, ini dia. Puji Halo. Tuhan. Shalom. Bisa didengar dengan jelas? Jelas. Bisa Suaraku dilihat jelas? dengan jelas? Jelas banget kalau di saya. Saya berharap para penonton juga bisa melihat dengan jelas ya. Gambarnya dengan baik, suaranya juga jelas. Sekali lagi Bapak Ibu, acara ini bisa disaksikan juga di acara Facebook Live GBI Sungai Yordan. Jika Bapak Ibu ada Facebook Sungai Yordan, Bapak Ibu bisa lihatnya di sana. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, ini narasumber kita, Brother Yudi dan Sis Loreni. Biasanya kita panggil dengan Sis Yohan, gitu ya. Mungkin Brother Yudi dan Sis Yohan bisa menyapa jemaat. Silakan. Hai, shalom semuanya. Dalam semua. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan nanti kesaksiannya. Sebelumnya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Ucap syukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kalau kami boleh Tuhan melayani Engkau Tuhan lewat media sosial dan juga boleh memberkati jemaat GBI Sungai dan beserta para pemirsa yang lain Tuhan, untuk mendengar kesaksian di mana Tuhan bekerja, Tuhan ada, Tuhan peduli dengan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah lewat kesaksian ini, lewat kesaksian dari Bu Yudi dan Sis Yohan, kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan Tuhan. Karena itu, rapilah setiap kami, biarlah setiap pembicaraan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah Tuhan, kami minta bimbingan-Mu, biar minta segala sesuatunya boleh dilancarkan. Baik itu pembicaraan kami, koneksi internet kami, dan segala sesuatunya. Kami menyerahkan
acara ini ke dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Mbak Yudi dan Siswan. Nah, sekarang banyak yang sudah mengenal, khususnya di jemaat siang di Taman Ratu. Tetapi juga mungkin ada dari jemaat pagi, jemaat sore yang mungkin belum terlalu kenal. Mungkin bisa sedikit nih cerita latar belakang bisnis pekerjaan dari Bu Yudi apa gitu. Terus kenapa bisa larinya ke daerah seperti itu misalnya? Kan bisa. Ya, silakan. Oke. Oke, kalau latar belakang ya, kita mulai dari banyak gosip-gosip yang beredar dulu nih kok. Oh iya, ada. Kita luruskan dulu ya. Luruskan dulu. Oke, betul. Kalau ada yang nggak kenal siapa Yudi Hartoyo ini, ada yang bilang artis, model. Salah semua. Asik. Ya, jadi apa ya? Ada juga yang gosip-gosipnya bilang gini, oh Yudi lahir udah berlian, udah emas. Salah juga. Asik. Salah juga. Kali. Gitu. Saya dan istri Yudi sama Loren ini, kita tuh berasal dari keluarga mediocre lah. Menengah atas, tapi tetap kok ya. Gitu. Jadi, terus saya ini kan pengusaha, kita di bidang interior design. Interior design, oke. Jadi awalnya kita berkecimpung di sana juga ceritanya cukup panjang. Jadi sebelum kita sampai ke titik seperti ini, waktu lulus kuliah itu kita ya seperti orang yang lain lah. Lulus kuliah, dari kerjaan, kita lamar sana sini, terus akhirnya saya mutusin di semua tempat yang saya lamar nih kok, kebetulan saya semua diterima. Saking bagus dan pinternya ya. Asik, nih. Nah, begitu contohnya, semua juga diterima dia. Akhirnya saya putusin kerja di satu perusahaan interior design. Di situ saya bekerja selama hampir 1 tahun. Lagi di saat bekerja, saya ini termasuk orang yang sangat rajin. Muji diri sendiri ya. Senin apa Minggu? Kita lihat ya waktu kerja Senin sampai Minggu. Sampai Minggu. Nah, karena jadi kalau Minggu saya gereja pagi, terus 10 saya pergi kerja. Setiap hari itu kayak gitu. Karena apa? Karena ada yang mau saya kejar. Waktu itu kita mau merit. Merit ya. Kan banyak kan. Nah, karena rajin, Tuhan pun kan sayang sama anak yang rajin. Ibu kasih lah. Nah, saya kerja itu sebagai marketing waktu itu loh. Jadi kita dapat cukup banyak proyek. Terus ya udah. Saya hitung-hitung tuh, komisi bagus nih, tapi masih kurang. Lalu saya bilang sama bos, Ibu kan namanya, Ibu titik-titik kita sensor karena nggak join kayak gitu. Bu, saya kan mau merit, saya butuh tambahan nih. Kira-kira kalau ada kerjaan-kerjaan yang ganti keramik lah, pasang lampu, kerjain sendiri boleh nggak? Terus dia tanya, kamu bisa? Oh bisa dong, gampang tuh buat saya. Udah kamu kerjain, udah kan dapat ACC tuh. Setiap ada kerjaan yang ganti keramik lah, pasang lampu, Sipil lah ya. Kerjaan sipil lah, yang simpel-simpel saya kerjain sendiri. Dapat tukang kan saya kerjain sendiri. Tapi kalau kerjaan besar yang bikin interiornya itu saya semua kasih kantor. Jadi saya punya separate quotation itu sendiri. Yang satu ke saya, yang satu ke kantor. Singkat cerita begini, semakin banyak kerjaan yang saya dapat, pasti ada karyawan lain yang agak ngiri ya kok ya. Biasa ya gitu ya. Gitu, saya ini dilaporin lah ke bos. Lalu bos saya manggil, Yudi datang kantor. Saya datang, terus ya udah. Saat itu juga saya disuruh mengundurkan diri, dipaksa mengundurkan diri tepatnya. Oh, gitu. Dipecat secara tidak terhormat. Cuma gara-gara
Jadi ada 2 bos di kantor saya ini, satu kakak, satu adik. Saya izin ke adiknya tanpa izin ke kakaknya. Waktu saya bilang, loh kan saya udah diizinin tuh sama si sang adik. Sang adik itu ingkar. Enggak pernah. Ya udah. Lalu simpel ini, oke, hari ini saya ngundurin diri. Tapi please, saya ibu tahu, saya mau merit, saya butuh dana, tolong gaji dan komisi dicairkan. Tapi karena beda kelamin, saya nggak bisa ngomong, oke kita gentleman agreement ya, nggak bisa. Kan nggak bisa juga saya ngomong ladies agreement, no? Singkat cerita, begitu saya mengundurkan diri, gaji dan komisi yang saya udah kumpulin cukup banyak, tahun 2008 lah. 2008 itu sekitar ya 2 digit lah, sudah 2 digit, itu kan cukup besar, itu nggak cair sama sekali kok. Gitu. Lalu saya pun bilang kan ke seluruh klien-klien, saya bilang, saya udah nggak kerja lagi, saya mengundurkan diri loh dari sini, bukan mengundurkan diri. Jadi secara nggak langsung, pokoknya apa yang terjadi saya ceritain. Lalu beberapa klien bilang, oh ya udah, saya sih udah comfort nih sama Yudi. Ini pertolongan Tuhan nih di sini kok. Saya sih udah comfort sama Yudi. Kamu bisa kerjain nggak? Bisa, saya bilang. Oh ya udah, urusannya kerjain aja sampai selesai. Itu klien aku polisi. Wah, sampai sekarang saya masih tetap silaturahmi sama beliau, walaupun dia udah pensiun sekarang. Karena seumur hidup saya ingatlah jasa dia. Yang bikin saya bisa sampai sekarang ya dia juga. Lalu singkat cerita, ya tetap aja namanya kerja, pasti ada naik turun lah, up and down. Kita pernah di awal-awal itu mungkin 3 bulan project nol. 3 bulan sampai ya project nol. Itu kita cuma kerja benerin pipa, benerin pipa mampet, benerin terus keran bocor lah, ganti keramik kamar mandi, ya cuma simple kayak begitu. Ya cuma memang dari dulu saya bukan tipe orang yang bersungut-sungut ngeluh tuh, enggak kok. Apapun yang saya terima, saya tetap bersyukur, kita jalan. Dan saya bukan tipe orang yang bisa semuanya, enggak. Saya enggak bisa, tapi mau semuanya. Akhirnya puji Tuhan, sampailah ke titik seperti ini. Oke. Nah waktu akhirnya diberhentikan tidak terhormat, terus kemudian komisi nggak keluar, mulai bisnis 3 bulan nggak dapat apa-apa, cukup untuk biaya nikah tuh? Gimana? Wah cukup, waktu itu kan merit, masih single fighter untungnya. Gitu. Oke. Wah, perjalanannya hidup nih rupanya. Mungkin banyak orang salah paham ya, tadi dibilang udah lahir dengan emas dan berlian, seorang foto model. Rupanya banyak perjuangan juga ya. Jatuh bangun juga. Nah, bisa dikatakan bahwa tadi kesaksian Yudi ya, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang nggak selalu mengeluh, kemudian selalu mengandalkan Tuhan, menjaga perkataan. Wah, itu keputusan-keputusan penting sebenarnya untuk kita sebagai anak Tuhan ya, ambil. Nah, dengan kondisi saat ini nih, Yudi, ya, apakah juga mengalami yang sama nih? Kan sekarang nih semua nggak yang perusahaan besar, perusahaan kecil, ya, kemudian nggak sekedar cuma pengusaha, karyawan juga. Nah, dari Bu Yudi sendiri dengan bisnis namanya tadi interior design, ada mengalami goncangan, goyangan gitu nggak? Sebelum kita ngomong ke bisnis, kita ngomong ke pribadi dulu kali Pak ya. Oh ya, oke, boleh. Ya. Ada yang disebut tadi. Wah, saya malah nggak berani nyentuh pribadi ini tadinya. Oke, kalau memang mau dibuka silahkan. Kalau dari COVID, jelas kok. Dari pribadi aja kena nih. Lihat nih, rambut udah 3 bulan nih nggak potong. Sama dong ini juga. Nggak potong nih. Pipi tambah montok, badan naik. Oke, nggak apa-apa ya. COVID sih, harusnya kemana-mana kok. Oke, tapi kalau kita ngomong begitu, secara bisnis jelas kok, kena banget. Jadi, sebelum COVID itu, di awal 2020 aja, kita sudah kena badai kok.
Banjir ya. Banjir. Secara banjir udah pasti efek kemana-mana. Lalu, wah ada yang komen tuh, mau gue potongin nggak cocok. Asik. Ya, terus jadi gini, 2020 itu kita udah kena badai, jadi ada kasus, ternyata tuh kasus itu tuh merembet ke, kita kena kibasan ekornya lah. Akhirnya kita punya payment itu ngesot. Lalu seharusnya di awal tahun juga dapat beberapa jackpot, ngesot. Lalu menjelang COVID sudah tanda tangan nih sign kontrak segala macam, ngesot. Ngesot ya. Iya, ngesot. Payment pun ngesot. Jadi dijadikan beberapa klien nih, ini momentum mungkin ya. Mereka alasan, oh kita ada kerjasama sama China. Jadi pembayaran kita pun nggak dapat, jadi saya nggak bisa bayar kamu jadi. Ya, terus mau gimana kalau sudah seperti itu? Sudah kita terima. Untungnya waktu 2016, dari 2016 sampai 2019 bisa dibilang dari seluruh aspek hidup ada apa aja tuh kok. Ideologi oleh Sosbud Hankam ya kok ya. Mantap nih. Ini kayaknya bisa ketempat tangan nih. Oleh Sosbud Hankam kita kena semua. Iya. Ada aja tuh ya komen lagi soal kita. Ada. Ipolek Sosbud Hankam nih kita tuh cukup kena. Berdampak ya. Banget dah, diproses banget dari 2016 sampai 2019. Untungnya selama 2016 itu kita dapat satu mentor pendeta pertama Putra. Dia itu mentoring saya untuk, jadi pertama kali saya pun nggak mau sih ke sana kok. Terus tiba-tiba one day mungkin digerakin Tuhan gitu ya kok ya. Saya pergi ke sana. Ketemu Pak Johan, ya udah Pak Johan nih udah bilang, Yudi Tuhan bicara ke saya, kamu itu seperti apa sih? Berduri, maksudnya itu sombong lah, dengan yang kayaknya tuh aduh sombong, berasa kayak punya segala, terus gengsinya terlalu besar. Jadi 2016 kita proses supaya ya iman, nggak cuma badan yang berotot nih kok, cuma badan yang berotot. Iman pun perlu kuat supaya berotot. Ya karena udah lewatin yang 2016 sampai 2019 sampai ekonominya dihajar, apa dihajar, sampai hubungan pernikahan pun ada yang menghajar. Jadi menghadapi 2020 yang seperti ini kita ya santai-santai aja sih. Santai-santai aja, puji Tuhan ya. Walaupun ini, tapi kita tetap bawa happy lah, bawa dengan positif aja. Betul. Nah, baik. Nah, ini banyak yang komen, banyak pemirsa jemaat yang ini. Kalau nanti mau bertanya, boleh. Nanti tulis aja di komen pertanyaannya apa. Sebisa kami, nanti kami akan jawab. Ya. Oke, kita lanjut ya, Bu Yudi Siswan. Nah, kalau lagi dengar gitu, berarti kan juga kena dampaknya nih. Ya, dan banyak juga yang lain-lain nih, kayak kita dengar bahwa ada perusahaan-perusahaan yang kena krisis nih, mulai ada merumahkan karyawannya, mulai ada pemotongan gaji, bahkan ada pengurangan karyawan. Nah, kalau dari Bu Yudi sendiri di perusahaannya di Interior Design, ya, tadi yang terkena dampak itu dan bisa tetap tenang, apa yang dilakukan? Langkah-langkah apa tuh yang dilakukannya? Oke, kalau untuk seperti itu, pada prinsipnya semua pengusaha pasti sama kok, dan setuju sama aku, kita semua ini berat. Kita bleeding. Nggak mungkin ada yang bilang happy segala macam. Hampir seluruh teman-teman pun kalau saya ajak ngobrol, lu gimana? Wah parah, suffer. Tapi kalau ada orang yang nanya ke saya, gimana? Ya saya selalu jawab, ya puji Tuhan. Sehat, saya selalu bilang gitu. Sampai saat ini lewat ya. Ya, sampai saat ini kita survive aman. Cara kita ya pastilah kok perampingan tuh ada.
Perampingan ada ya. Perampingan yang kita lakukan itu adalah kita mengurangi pengeluaran itu sampai 70%. Itu gimana caranya? Ya sudah, tukang-tukang itu project-project yang lockdown, project kan banyak yang lockdown nih kok. Ya, hampir 90% kita itu lockdown dan paymentnya ngesot. Oke. Nah, karena sudah seperti ini, ya sudah. Karena tukang pun sudah nggak terlalu banyak pekerjaan, kita pulangin. Mungkin 80% tuh udah kita pulangin waktu PSBB mulai berlaku, kita pulangin untuk pengeluaran sampai 70%. Gitu. Kita pulangin tetap keluar biaya lagi. Jadi THR terpaksa terima di muka. Wow. THR udah terima di muka, terus perampingan dari sisi kita punya gaji. Untungnya tim-tim saya ini tim-tim yang cukup solid lah. Dia mengerti kita ya conference call gitu bareng-bareng seluruh karyawan, saya bikin conference call, saya bilang kita kondisi seperti ini dan mau nggak mau pasti ada yang namanya pemotongan gaji. Jadi karyawan itu kita potong kurang lebih 20%. 20%. Nah, dengan 20% kan sudah hemat lagi. Tapi puji Tuhan, nggak ada satupun orang yang kita PHK. Puji Tuhan. Saya pribadi, terkadang saya nggak ambil, minimal saya dipotong 50% saya sendirian. 50%. Nah, kalau ngelihat dari pembicaraan Bu Yudi tadi kan, istilahnya coba berusaha untuk perusahaan itu tetap sehat, perusahaan itu tetap eksis, tanpa istilahnya mengorbankan banyak orang lah ya, dalam artian kata kan tetap mau mempertahankan karyawan, walaupun memang nggak ada proyek, daripada nggak kerja juga ya, lebih baik diberhentikan karena nggak ada proyek, tetap dikasih gaji, tetap kasih THR. Berarti Bro ini kan tetap berusaha untuk memberi yang terbaik lah untuk karyawan yang ada. Nah, dengar-dengar tuh dengan sikap hati dan kemauan untuk terus menjadi berkat itu, saya dengar juga ada peluang yang Tuhan kasih nih. Nah, saya dengar tuh ada produk namanya The Chamber. Apa tuh sih The Chamber? Nah, itu tuh kayaknya ada produk baru yang inovatif sekali ya, gitu. Ya, apa yang bisa itu? Lagi hits ya, yang membuat katanya saya dengar di sini kok. Mungkin sekilas kasih kabar biar ya penonton cuma tahu The Chamber itu apa ya gitu. Ya, itu kan yang membuat gue bisa survive, terus ada peluang di masa depan. Nah, mungkin coba kira-kira gimana itu idenya datang dari mana, lagi ngapain, kok bisa dapat ide kayak begitu. Nah, itu tuh. Silakan. Oke, jadi gini. Ada cerita, prinsipnya gini. Sebetulnya di awal-awal kita PSBB dan lockdown itu ya kok, saya sih menikmati. Saya benar-benar ya udah di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Habis bingung mau ngapain juga, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nggak stres gitu ya? Wah, benar-benar dinikmatin aja, happy. Nah, lalu one day pagi-pagi ada satu sahabat saya, kalau bahasa Cina itu Xiongti. Kebetulan orangnya sudah di sini. Dia join. Gitu. Dia telepon saya. Gayanya nih ngomong begini. Cocok. Di masa seperti ini, yang bertahan, yang beradaptasi, yang survive. Bukan kalau dia hebat. Berarti dia hebat karena dia bisa adaptasi. Saya mikir, ini orang mau ngomong apa nih? Terus dia bilang, sekarang nih lagi zamannya bilik-bilik sterilisasi. Ayo kita buat. Mikir, iya juga ya. Boleh juga ya. Ya sudah. Kita meeting tuh langsung hari itu. Jadi, meetingnya di Union CP. Nah, kita udah bahas satu konsep dengan tim, segala macam. Akhirnya dari nama, cara buat, lalu kita pelajari nih bilik-bilik yang lain tuh negatifnya apa, kekurangannya apa. Ya udah kita kasih kelebihan kita. Jadi The Chamber ini kerennya tuh apa?
The chamber adalah touchless sterilization chamber. Jadi dia bilik sterilisasi yang tanpa sentuhan. Jadi kita nggak pegang apa-apa lagi. Semua tuh udah sensor otomatis, sensor laser. Itu benar-benar kita pikirin bareng-bareng. Jadi bukan kuat gagah saya, tapi benar-benar karena tim dan teman-teman sahabat yang bantu di belakang kita. Betul. Bedanya adalah, jadi ada banyak orang yang sadar nih. Ada kesempatan, tapi malas buat action. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi aku percaya gini kok, kita bisa survive, kita bisa dapat berkat, bukan karena kita rajin. Kalau orang rajin yang paling kaya, berarti petani yang paling kaya. Kalau nggak tukang batu, karena mereka rajin sekali. Kerja sampai keringetan segala macam. No? Aku percaya orang yang survive, orang yang bisa diberkati adalah orang yang bisa mengambil kesempatan. Jadi banyak sekali orang yang ada kesempatan lewat, mereka nggak berani ambil. Nah, kebetulan kalau saya ini ada teman-teman dan tim yang mendukung, yang info ada kesempatan seperti ini, kita sikat, kita jalani, tapi nggak segampang itu juga. Nggak ada keraguan gitu, waktu mau bikin itu Yudi, maksudnya, yang benar ya, laku nggak, gitu, atau... Yang kasih keraguan, yang meremehkan, merendahkan banyak. Banyak ya? Banyak, sampai keluarga pun ada. Bilang, ini mah dilarang sama WHO. Apalagi Emang kalau kenapa-napa boleh sebut merek nggak ya di sini ya? Jangan kali ya. WH gitu ya. WH. Ya udah. Akhirnya kita kan backgroundnya ini interior kok, bukan seorang mekanik. Cuma kita punya ide. Kalau orang masuk terus nyala sendiri, lalu dia mati sendiri, itu gimana caranya? Secara teori kita tahu, itu pakai laser, itu pakai timer, bikinnya gimana? Kan nggak ada yang tahu. Nonton YouTube, nyari-nyari YouTube, saya kumpulin nih tim saya, yang kira-kira bisa teknisi, tukang listrik, segala macam saya kumpulin. Saya mau bikin ini nih, laser, nyarinya di mana? Pada waktu itu kok semua tutup. PSBB. Udah kita cari Tokopedia. Ada satu finance saya yang pergi ke mana itu? LTC. Cari barang, cari laser, cari pompa air. Awal bikin pompa airnya segede beleguk. Terus nyiram udah kayak shower, akhirnya basah semua. Lagi. Sampai akhirnya kita dapat komposisi yang pas. Ini pun dari sahabat saya juga. Dia yang referensi, dia ajarin caranya seperti ini. Ya udah jadi. Begitu udah selesai, ya sudah mulai jalan. Kita mulai kenalin ke orang, kita mulai branding, kita mulai endorse beberapa teman-teman yang mau bantu. Ya udah punya banyak yang bantu. Akhirnya sekarang ya dapat jackpot deh loh. Ada jackpot ya. Iya. Jadi dari chamber ini rupanya ada peluang ya, di saat kita mau melangkah, terus kemudian tanpa keraguan, ya, terus juga percaya penyertaan Tuhan, pasti ada buka jalan ya. Amin. Tadi Bu bilang, orang yang diberkati bukan hanya sekedar orang rajin, tapi orang yang mengambil kesempatan kan gitu. Betul. Nah, dari chamber seperti ini gitu, tadi kan bilang Bu Yudi nggak ada sedikit keraguan tuh, maksudnya waktu mau mulai, mau ngejalanin gitu. Itu apa sih yang membuat kamu begitu yakin bahwa ini pasti bisa jalan gitu? Kan misalnya ini orang pada umum begini, ada orang-orang yang ayo bikin ini, nggak ada pikirnya gini, nanti ada yang beli nggak ya, ini oke nggak ya, kan soalnya banyak tuh, ada orang modelnya kayak, nah kenapa kok Bu Yudi bisa langsung oke, yuk kita jalani ya. Pasti kan awal-awal nggak mungkin, tadi dibilang kan masih ada kegagalan, semprotannya kurang bagus, alatnya nggak ketemu, tempat ini. Nah, apa yang memicu atau memaksa Bu Yudi untuk terus percaya bahwa ini pasti jalan?
kalau kayak gitu nanti kalau saya yang jawab sendiri saya terkesan memuji diri sendiri kok. Oh, Lebih oke. baik Jadi kalau siapa? kayak gitu. Istri. Oh, iya. Boleh gantian. Asik. Nggak tahu ragu tuh apa sih, kok nggak ngerti caranya gagal tuh, nggak ngerti kok. Bener sih. Ernonya yang jawab ini. Bener. Tapi benar-benar dia kalau udah mau lakukan sesuatu ya udah bukan tipe yang jemput bola. Jadi ya udah nggak usah pikir A B C sampai Z, nggak usah, pokoknya ada kesempatan, oke, jalanin. Jalan Tipe, ini. tapi bukan tipe yang spontan main jalan tanpa perhitungan ya. Dia tetap orang yang usah 10 langkah 20 langkah ke depan dia hitung gitu gimana. Tapi tipenya memang optimis dari dulu sih ya. Emang jarang ragu gitu orangnya. Maksudnya? Saya nggak ngerti ragu dan nggak ngerti caranya untuk gagal. Oh gitu. Iya. Kita jatuh, kita harus bangun. Kita jatuh, kalau kata motivator ya kok ya, jatuh 8 kali, bangun 9 kali. Betul. Seperti itulah. Kalau dibilang waktu kita bikin chamber ini ada fail-nya, jelas ada. Rugi nggak ya? Rugi. Beberapa kali di awal rugi, salah hitung pun pernah. Itu cuma ya udah maju terus. Tuh, jatuh 8 kali, bangun 9 kali, udah. Akhirnya kan saya nggak ngerti caranya gagal. Keren ya kayak. Speedless saya dengarnya. Iya, soalnya gini kan memang tadi katakan banyak orang kadang suka ragu mau mulai apa-apa, mau ngapain ya. Nah, ada yang misalnya baik itu di bisnis, baik itu di gereja. Nah, bisa nggak ya? Mau online bisa nggak ya? Entah ada yang dengerin nggak ya? Ada yang nonton nggak ya? Kan semua begitu kadang orang tuh. Tetapi ya seperti kayak begitu, ya jalanin aja, pasti nanti ada, dan secara pasti sih berkat itu tuh kepada setiap orang yang konsisten gitu. Jadi ayo jalanin, tekun aja, pasti nanti ada buahnya, gitu ya, begitu ya. Betul. Tanpa ada keraguan, maju terus gitu ya. Maju terus. Nah, pasti di balik kesuksesan Bu Yudi kan pasti tentu di sampingnya itu yang support terus nih. Nah, itu dari sisi orang sendiri apa nih? Pernah nggak ngebangkitin semangat, atau seringkali Bu Yudi malah yang ngebangkitin semangat gitu? Waktu ini kan pasti tukar pikiran dong dalam bisnis kan sebagai suami istri nih. Ada peluang nih, sahabat saya ngomong begini-begini, gimana gitu. Nah, awalnya itu kan pasti ada pemikiran, jalan nggak. Nah, apakah sekarang ini sisi orang yang menjadi penguatnya nih? Udah jalanin aja, peluang ini bagus ini, atau gimana waktu itu kejar secara keluarga ya kita ngomongnya, secara suami istri? Kalau aku sih prinsipnya gini, ya sebisa mungkin support Yudi gitu ya. Tapi dari masa pandemi ini, jujur saya banyak belajar. Saya banyak belajar dari suami. Yang pertama gitu ya, saya belajar gimana caranya stop berkata negatif. Jadi nggak bersungut-sungut, perkatakan hal-hal positif. Saya belajar dari kayak gitu. Seringkali maksudnya kita dapat masalah, otomatis human lah ya, manusiawi banget, pasti otomatis yang keluar, aduh kenapa begini, aduh pusing, ribet, atau pokoknya semua hal-hal negatif bisa keluar. Cuman satu hal yang saya pelajari dari suami saya gitu ya, dia belajar, maksudnya dia perkatakan perkataan positif, pasti bisa, ini pasti lewat, ini pasti semua pasti bisa dilewatin, dan itu maksudnya dengan perkataan itu udah satu langkah dia menuju kemenangan gitu loh. Itu tuh karena dia udah punya, dengan dia mengeluarkan perkataan positif, otomatis pikiran, perkataan tuh selaras gitu loh. Amin. Nah, itu hal pertama yang saya pelajarin. Yang kedua, yang saya pelajarin dari masa ini gitu, dari suami saya ya, dia
pegang benar-benar janji Tuhan. Kita Mm-mm. pernah dengar khotbah tentang bangsa Israel, sama gitu kejadian kalau menurut saya gitu ya, yang kita alami sekarang. Kita tuh kayak lagi enak-enaknya 2019 di Mesir, dijanjiin Tuhan, Tuhan akan bawa ke tanah perjanjian. Tapi bukan dalam sekejap mata langsung nyampe gitu kan, ada proses yang harus Mm-mm. dilewati. Nah, pandemi saat ini tuh kayak kita lagi kayak Tuhan bawa keluar gitu loh dari Mesir, eh, menuju menuju apa, tanah perjanjian. Tapi waktu pas keluar, bangsa Israel tuh mandek gitu loh. Sempat mereka nggak tahu, mereka dikejar musuh, depan mereka Laut Merah, dan nggak tahu harus kayak gimana. Tapi yang saya pelajarin gitu ya, eh, dari suami saya, optimisnya, dia pernah ngomong gini, kalau Tuhan sampai bawa kita sampai tahap ini, percaya bahwa Tuhan akan buka jalan, walaupun secara 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 apa secara kita ngeliatnya seolah-olah kayaknya mustahil dan gak ada jalan gitu loh. Mm-mm. Itu hal kedua yang saya pelajarin. Terus hal ketiga yang saya pelajarin dari suami saya, dia tuh orangnya mau berusaha rajin gitu loh. Jadi kita tahu Tuhan tuh senang sama orang yang rajin. Maksudnya prinsipnya Tuhan nggak suka sama orang malas. Maksudnya Tuhan sampai bilang, Mm-mm. kalau kita malas ya jangan makan, benar nggak? Nah, Jadi dia mau berusaha, dia mau Tuhan kasih hikmat apa, yuk dijalanin gitu loh. Bukan sekedar hikmat mungkin dari temen, dari siapa-siapa gitu ya. Bukan yang oh ya udahlah tunggu nasib lah, kita keadaan sekarang nikmatin, lewatin begitu aja deh. Bukan tipe orang yang begitu. Dia tipe orang yang oke, ada kesempatan apa, yuk jalan, yuk lewatin, maksudnya ambil gitu. Itu sama hal keempat terakhir yang saya pelajari dari suami saya, prioritas hidupnya jelas. Kalau dulu mungkin kerja Senin sampai Minggu, sekarang enggak. Dia benar-benar prioritasin yang pertama Tuhan otomatis. Setengah 5 tiap pagi pasti alarm dia bunyi. Mantap. Dia bunyi. Dan saya selalu dia persiapin diri dulu. Habis itu gosok gigi dulu. ya, habis itu ya dia spell YouTube apa pujian penyembahan, dia doa. Itu yang selalu tiap itu saya perhatiin, dia selalu lakuin itu. Kedua, diri sendiri, bukan dalam arti diri sendiri egois ya, tapi lebih ke dia jaga diri dia. Jadi sekarang tuh tiap setengah 7 pagi ya kita jalan pagi, kita olahraga gitu. Maksudnya karena kalau kita nggak bisa jaga diri kita, gimana kita bisa jaga orang lain, gimana kita bisa jaga keluarga kita. Dan yang ketiga ya dia prioritas dia keluarga. Jadi kalau hari libur atau minggu ya otomatis dia lebih khususin buat keluarga gitu loh. Terus keempat ya pekerjaan dan pelayanan lah gitu ya, kita tahu. Dan yang terakhir kelima baru uang. Prinsipnya ya uang penting, semua suka duit, saya pun juga suka duit. Cuman prinsipnya bukan uang tuh bukan number one, bukan prioritas utama gitu. Jadi jangan dibalik. Dan itu yang saya perhatiin, yang saya lihat di masa ini, yang saya pelajarin dari suami saya. Kalau saya sendiri sih prinsipnya cuma support ya. Ya, suami saya mau kerjaan apa, yuk bareng-bareng. Oke, saya support, saya bantu doa, saya jadi tiang doa. Ya itu aja sih. Kira-kira kalau boleh diceritain, kapan titik baliknya tuh? Kira-kira Yudi bisa jadi seperti sekarang ini, kapan? Apakah sebelum nikah, pas nikah? Soalnya ini ada pertanyaan dari Brother Budi nih. Kapan sih titik balik bisnis dan titik balik rohaninya Yudi ini? Gitu. Sehingga sekarang ini udah tadi berjalan tanpa keraguan, udah penuh keiman gitu. Udah bawaan orok kok. Kalau bicara titik balik kok ya, bilang titik balik
Justru waktu tahun sekitar 2000 berapa tuh ya? Titik balik ya. Oh, 2012 itu saya berasa kayak lagi gimana ya? Saya kebakar itu ya. Jadi berasa kayak lagi super kaya-kayanya, Joy. Kok cari 2012 uang tuh. waktu tahun 2010-11 itu gampang. Project banyak, terus untung pun tahun itu cukup gede kok. Waktu Pembayaran zaman lancar ya. itu untung masih ya bisa minimal pun 40%, 50% gitu ya. Nah, pembayaran pun nggak ada tuh zaman itu ngesot-ngesot. Semua payment lancar. Terus kita cari uang cukup mudah. Jadi lupa diri. Untungnya nggak jatuh ke dosa yang aneh-aneh ya. Cuma jadi sombong aja, lagu. Jadi tukang pamer. Akhirnya ke bawah sampai sekarang kok. Nah, Tinggal dikit lah, masih ada sisa ya. ya lagi kita di atas-atasnya gitu. Tiba-tiba pabrik saya kebakaran. 2012. Workshopnya. Ya, 2012. Lagi zaman itu saya lagi belanja, beli banyak deh yang dibeli. Material banyak banget. Stok. Terus saya pribadi belanja barang tuh banyak. Belanja di Mono juga, tiba-tiba kebakaran. Semua habis. Gitu. Itu kayak disambar geledek sih saya. Gitu. Jadi apa yang lu punya, lu sehebat apapun, kalau tanpa Tuhan mau ya tarik semua tuh gampang banget. Padahal bakaran satu pabrik itu cuma gara-gara apa? Korek api yang model Jawa yang kecrot gitu. Itu ya. Waktu itu kita beli thinner lagi tuang. Thinner itu ada 13 atau 14 drum gitu. Nah, itu thinner yang kualitasnya mantap sekali. Jadi dengan uapnya aja, dia menguap kemana-mana. Jadi orangku ini nyalain korek itu jauh dari si thinner. Mungkin ada jarak 20 meteran ada kali. Lagi nyalain, nyamber. Meledaklah semua. Gitu. Baru saya nyampe ke rumah, tiba-tiba ditelepon orang kantor. Pak, pabrik kebakar. Kaki saya lemas kok. Saya naik motor dan langsung ke sana. Itu udah habis. Tetangga tuh udah hampir kena. 21 blambir. Iya, 21 mobil pemadam udah kumpul. Terus lagi kayak begitu, bukannya orang tetangga pada prihatin atau menolong, enggak lu Metro TV, nggak nyebut ya, ada sesuatu yang datang, satu orang wartawan datang, polisi kasih polisi. Wah, bukannya bantu, malah nyusahin. Terus saya diwawancara gini, udah kebakaran, saya sampai bilang, udah deh, besok aja kita ngobrol. Nggak bisa loh. Terus beresin malam itu juga. Tapi tetap bersyukurnya nggak ada korban jiwa. Iya, bersyukurnya nggak ada korban jiwa. Kalau ada korban jiwa makin kusut. Lalu untuk buka polis line itu pun nggak mudah. Itu harus melalui prosedur-prosedur yang susah. Mungkin dari situ saya belajar kok yang namanya sombong, yang namanya gengsi itu nggak ada guna. Hidup pakai gengsi, hidup pakai sombong itu paling capek. Jadi saya mulai hari itu sampai dengan sekarang, saya selalu hidup sesuai dengan kantong. Jadi kantong sesuai ada berapa ya gaya hidup saya seperti itu. Nggak mau yang sok-sokan, ikutin gaya-gaya orang lain. Keren nih, beli. Keren, beli. Nggak juga, udah nggak butuh. Handphone aja zaman dulu saya, setelah tahun itu tuh, 2012 saya pakai handphone BlackBerry itu mungkin sampai tahun berapa ya? Nggak ganti-ganti loh. Sampai ada satu sahabat pun bilang, kok handphone lu bebek? Lu kan interior, lu harus punya iPhone dong. Biar bisa main Instagram. Gitu. Nah, sejak itu barulah saya ganti iPhone. Terus setelah udah rusak, baru saya ganti lagi handphone. Jadi saya udah males
nggak mau hidup yang gengsi-gengsi ya, nggak ada guna semua. Mungkin titik balik itu di tahun 2012. Jadi ya uang itu nggak ada artinya sebetulnya. Yang paling penting happy, bahagia, Tuhan. Yang paling penting Tuhan. Ikut Tuhan, kita pasti happy. Amin. Gitu. Kita pasti happy. Oke. Wah, waktunya tepatnya udah tinggal dikit nih, tanpa terasa. Ya, bentar lagi kita akan selesai. Nah, mungkin ada, Abu Yudi ada siapin itu nggak? Gambar chamber itu apa, bilik-bilik tadi itu kayak apa gitu. Mungkin bisa kasih lihat sedikit kalau ada. Ya, Ada kita sih. tahu. Nggak ada ya? Nah, kalau gitu nanti lihat aja. Kalau mau lihat di Instagramnya ya. IG aja ya, IG The Chamber. Di chamber. Itu supaya bisa, takutnya ada yang penasaran, ada yang nanya chamber apaan itu ya. Kayaknya mesti lihat aja langsung ke IG-nya Yudi. Di situ ada banyak foto-foto di chamber ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin dari tadi sih sebenarnya banyak ya pesan-pesannya di sini. Satu adalah yang pertama, selalu katakan hal yang positif. Dua, jangan banyak mengeluh. Tetap aja lakukan di saat-saat yang sulit. Ya, karena Tuhan memberkati bukan hanya orang rajin, tapi orang yang mengambil kesempatan gitu. Nah, ini banyak, istilahnya banyak ini. Nah, mungkin sebagai kata-kata terakhir nih, mungkin ada penguatan, saran-saran buat penonton, baik juga buat jemaat, pasangan muda, silakan. Mungkin Bu Yudi yang mahasiswa boleh saya sesuatu lah gitu. Ladies first saja lah. Boleh. Langsung ke Mana? saya. Iya, boleh deh. Oke, kalau sebagai penutup aku udah siapin satu ayat kok. Satu ayat Asik. favorit. Saya catat. Dong, saya nggak pernah hafal nih soalnya. Nggak apa-apa. Yang penting tahu ayatnya. Ada tertulis. Ayat favorit saya itu di Yeremia 17, ayat 7 sampai 8. Oke. Bunyinya begini nih. Ayat 7 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Gitu. Jadi aku cuma kasih apa ya, saran ya berarti ya. Saran, masukan. Masukan itu, hidup jangan ngandelin diri sendiri. Kekuatan kita terbatas, manusia limited. Tapi bersama Tuhan, kita jadi unlimited. Unlimited. Amin. 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 Dari sisi Wan mungkin mau nambahin, silakan. Kalau dari saya, dari pihak istri, apapun yang terjadi dalam, maksudnya yang suami kita alamin, belajar tetap support suami, tetap dukung apapun keadaan dia. Ya, prinsipnya ya kita jadi penolong, ya belajarlah, maksudnya belajarlah jadi penolong yang baik buat suami. Itu sih. Oke. Jadi sebagai penolong, tetap dukung apapun yang suami mau kerjakan, sebagai support dan jadi tiang doa ya, yang pastinya ya. Pasti. Ya, pasti. Nah, kira-kira nih setelah kalau pandemik ini selesai, PSBB selesai, apa sih yang akan kalian mau lakukan pertama kali? Potong rambut saya kok. Iya tuh, betul sekali. Dia balik gitu ya, charming lagi ya. Jalan-jalan boleh, jalan-jalan ke mall, Ke mall ya. Oke. Ya, jadi Yeremia 17 ya, sama seperti yang di Mazmur katakan, yang berdiam di dalam Tuhan, maka dia seperti pohon yang berada di tepian air ya. Selalu berbuah karena mengandalkan Tuhan dan tidak pernah kekeringan. Oke. Hari ini saya sendiri pribadi diberkati dengan kesaksian Bu Yudi. Saya percaya juga jemaat, pemirsa yang ada di IG Live juga akan diberkati. Kita banyak dapat insight tadi, ya seperti yang dikatakan, saya ulangi lagi nih. Ingat untuk terus memperkatakan perkataan yang positif, ya. Terus jangan pernah mengeluh, ya. Apa yang kita katakan harus selaras dengan apa yang di pikiran kita.
Dan ingat, Tuhan memberkati bukan hanya orang rajin, tapi orang yang selalu mau lihat kesempatan dan mengambil kesempatan. Wah, itu ya. Itu saya udah catat beberapa poin-poin penting tadi dari Bu Yudi. Dan sebagai istri, sebagai penolong, si Sion tadi mengatakan, terus support suami, ya, terus menjadi tiang doa, ya, terus menjadi partner yang baik buat suami, gitu. Oke, terima kasih banyak nih. Saya percaya pernyataan Tuhan ada selalu buat kita ya, Bu Yudi dan Siswan, karena kita percaya Tuhan gak pernah ninggalin kita, Dia gembala kita yang agung, Dia akan ada selalu bersama dengan kita. Asal kita mau melangkah, kita mau berjalan, pasti Tuhan akan sertai dengan kapasitas-kapasitas yang akan makin diperbesar. Gitu ya. Oke, karena waktu tinggal, kalau di saya tinggal 9 menit lagi. Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan, coba sebentar saya lihat. Apakah masih ada yang bertanya? Mungkin sisa. Tadi cuma ada satu. Oh, di sini bilang kalau bisa Bu Yudi dan Siswan buka channel YouTube katanya. Waduh, ini Wih, udah bisa. dipertimbangkan itu, dipertimbangkan. Ya. Subscribe Nama, ya. nama followernya apa? Yudiliusius ya? Apa? Alay banget. Alay banget ya. Iya tuh, kayaknya udah mulai banyak penggemarnya nih sekarang. Nah, oke. Nah, baik pemirsa, berjemaat dikasih Tuhan, sedikit pengumuman yang mau saya sampaikan sebelum kita akhiri, bahwa ibadah online di GBI Sungai Yordan Taman Ratu Ida, minggu depan akan dilayani tetap secara online, bisa disaksikan di YouTube, mulai jam 8 pagi, ya, mulai jam 8 pagi itu perdana. Jadi setelah itu, kalau Bapak Ibu mau menyaksikan jam 9, jam 10, bisa. Tinggal klik aja, diklik yang link yang sudah ada, tinggal ikuti di YouTube GBI Sungai Yordan. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti di IG GBI Sungai Yordan dan juga di Facebook, sehingga mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan kita gereja. Nah, minggu depan talk show kita tetap masih ada di bulan Juni, ya. Ini narasumbernya masih ragu-ragu, masih berpikir-pikir, tapi nanti tunggu saja, kalau memang itu kita akan selalu umumkan, ya. Oh ya, untuk ibadah online tanggal 31 Mei akan dilayani oleh Pendeta Ucu Terahadi, ya. Jadi stay tune di YouTube GBI Sungai Yordan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk kita boleh mendengarkan kesaksian dari Bu Yudi dan Siswan tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dan di masa krisis ini. Saya percaya, saya berdoa sebagai hamba Tuhan kepada semua jemaat, percayalah penyertaan Tuhan tidak akan ada habisnya buat kita. Nah, lakukanlah yang baik dalam kehidupan kita, sekarang di dalam rumah tangga, lakukan sebisa kita ya di dalam rumah tangga kita. Kalau bisa jadi berkat, terus jadi berkat. Ya, tetap berpikir positif, tetap kata-kata yang positif. Ya, apapun yang ada, kita nikmati saja. Ya, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi ke Yudi dan Siswan untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh mendengar kesaksian yang menguatkan iman kami bahwa Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, di mana Tuhan Engkau menyertai anak-Mu Tuhan yang setia, yang mengandalkan Tuhan, yang berharap penuh kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Hari ini kami mendengar kesaksian dari Brother Yudi dan Siswan Tuhan, di mana mereka sebagai anak Tuhan yang Kau kasihi, terus berharap kepada Tuhan, terus berpegang kepada janji-janji Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya setiap pagi, datang ke kaki Tuhan. Dan kami melihat pernyataan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di saat dia terus mau menjadi berkat Tuhan, Tuhan akan terus memberikan penyaluran yang luar biasa dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan, kami juga mau setiap kami, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kami boleh Tuhan terus berharap penuh kepada Tuhan. Kami boleh terus berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan kami hanya boleh datang hanya kepada kaki Tuhan saja. Dan mendapat tempat perlindungan kami. Karena itu Tuhan, di saat kami ada berharap kepada Tuhan, kami sungguh percaya mujizat Tuhan masih ada. Pernyataan Tuhan masih ada. Hal-hal yang gak pernah kami pikirkan, yang gak pernah kami bayangkan, yang gak pernah didengar oleh telinga kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami.
Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu nggak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga-Mu nggak kurang besar Tuhan untuk mendengar keluhan-keluhan kami. Dan biarlah Tuhan, perkataan-perkataan kami terus memperkatakan yang positif. Kami nggak mau mengeluh, kami nggak mau mengumpat, kami nggak mau Tuhan memperkatakan yang negatif, tapi biarlah Tuhan, perkataan kami ini hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Brother Yudi dan Sisoan, berkati anaknya, kalian dan clean Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, dan juga bisnis mereka, pekerjaan mereka, partner bisnis mereka, klien-klien mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan, mereka bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah menyaksikan. Dalam berkat ini juga diturunkan atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bro Yudi, terima kasih buat kesaksiannya. Sukses terus dalam interior design, sukses dalam chambernya, ya, maju terus di dalam Tuhan. Jangan sungkan kalau ada kesaksian-kesaksian baru, boleh nanti kita berbagi-bagi kembali. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus Bye, God bless. God bless.